Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Pemirsa, bincang sehati apalagi para kaum ibu, siapa sih yang gak mau memberikan ASI eksklusif pada bayi kita? Di kehidupan pertamanya ASI adalah makanan yang paling luar biasa untuk si bayi. Tapi kadang-kadang ada aja nih tantangannya yang dihadapi oleh ibu bekerja atau wanita karir. Karena tidak selalu ya bisa bersama sang buah hati. Jadi ada masa-masanya harus mungkin memerah ASI. Lalu mungkin ya karena ASInya sudah penuh, karena tidak langsung bertemu si bayi juga ada rasa-rasa gak nyaman di badannya. Nanti kita akan bahas untuk topik utama kita hari ini tentang manajemen laktasi untuk wanita karir atau ibu bekerja. Tapi sebelum itu kita bahas dulu nih mitos atau fakta seputar ibu menyusui. Saya bahas yang pertama. Yang pertama, mitos atau fakta ya, kalau ASI pertama itu tidak boleh dibuang. Itu kan katanya adalah kolostrum, di mana itu adalah mungkin imun pertama untuk si bayi. Sebenarnya ASI pertama tuh yang mana gitu. Kadang-kadang ada ya, saya juga pengalaman pribadi di usia kandungan 7 sampai 8 bulan ke atas itu kalau misalkan kita massage payudara tuh ASInya suka keluar juga gitu kan. Nah, apakah itu ASI pertama terbuang sia-sia tidak ke bayi saya gitu ya. Sebenarnya yang mana sih yang dikatakan ASI pertama untuk si bayi yang sangat bermanfaat itu? Dan gimana nih kalau kita gagal memberikannya? Apakah ada efek yang luar biasa pada bayi? Itu nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita. Oke, selanjutnya adalah saat sedang flu ibu tidak bisa menyusui. Nah, katanya kan kalau flu sendiri memang adalah penyakit yang mudah sekali menular gitu ya. Dan ada yang percaya bahwa kalau sedang flu ASI kita juga ada virusnya nih. Jadi ketika diberikan bisa aja menular pada bayi. Atau sebenarnya proses penularannya bukan itu. Tapi dari udara, di mana saat menyusui kan bayi begitu dekat juga ya dengan si ibu. Mungkin ibu batuk, ibu bersin. Nah, yang benar yang mana sih nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita. Oke, selanjutnya. Tidak semua olahraga bisa dilakukan oleh ibu menyusui. Nah, biasanya katanya kalau ibu menyusui yang disarankan adalah olahraga low impact seperti jalan santai begitu ya. Atau mungkin olahraga yang jogging-jogging ringan lah ya. Tapi tidak disarankan untuk olahraga berat. Nah, para ibu di rumah pasti bilangnya gini nih, kapan waktu saya olahraga gitu ya, saya juga udah capek bangun tengah malam, terus saya harus memerah ASI, kayaknya nggak ada waktu juga olahraga. Jadi sebenarnya seberapa penting olahraga untuk ibu menyusui, boleh atau tidak? Kalau boleh olahraganya seperti apa? Nanti kita tanyakan bersama dokter kita. Oke, selanjutnya adalah ibu menyusui harus membatasi minuman berkafein. Oke, siapa yang di sini coffee lovers gitu ya, nggak bisa hidupnya kalau nggak dimulai dengan kopi di pagi hari. Tapi katanya ada nih batas maksimum yang memang dibolehkan untuk ibu menyusui bisa mengonsumsi minuman atau makanan yang ada kafein gitu ya. Nah, seberapa banyak sih dan impactnya apa kalau kita kebanyakan kafein gitu? Apakah akan berpengaruh pada kesehatan bayinya atau mungkin ada kualitas yang jadi berkurang pada ASINya? Nanti kita juga akan tanyakan bersama dokter kita ya. Oke, selanjutnya adalah daun katuk bagus untuk ibu menyusui. Siapa yang tiap hari makan daun katuk ya saat menyusui, tunjuk tangan. Saya juga nih. Nah, itu dipercaya juga nih bahwa daun katuk bisa membuat air susu kita banyak gitu ya. Sebanyak apa sih? Sebesar apa sih impactnya? Apakah hanya daun katuk atau sebenarnya ada sayuran-sayuran yang lain yang bisa mensupport gitu ya kualitas dan juga kuantitas ASI pada ibu menyusui. Nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita. Karena itu jangan kemana-mana, duduk di depan layar kaca Anda. Nanti saya kembali setelah jeda. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Tadi kita sudah membahas ya di segmen sebelumnya tentang mitos atau fakta tentang ibu menyusui. Nah, kali ini kita akan langsung bahas bersama narasumber kita, ada Dr. Dery Ade Hapsari, General Practitioner dari RSIMA
RSIA Kemang Medical Care. Langsung kita sapa. Halo Dokter Dery, apa kabar? Baik, Selamat datang di Bincang Sehati. Iya. Thank you loh pagi-pagi udah kesini. Kita mau mengedukasi para ibu, para ayah juga sih tentang laktasi ya hari ini. Tapi sebelum itu kita akan bahas dulu nih mitos atau fakta seputar ibu menyusui. Banyak yang mungkin masih salah kaprah ya Dok ya. Oke, yang pertama mitos atau fakta sih Dok, kalau ASI pertama itu tidak boleh dibuang. Nah, permasalahannya kenapa tidak boleh dibuang dan ASI pertama tuh yang mana? Betul banget. Itu jawabannya fakta ya. Oke. Iya, jadi memang justru itu yang paling penting banget untuk bayi yang baru lahir ya. Itu disebut dengan kolostrum. Yes. Gitu. Jadi saya rasa sih untuk saat ini sih udah banyak ibu yang cukup tahu bahwa itu yang terbaik untuk bayinya. Yang mana dia kenapa nggak boleh dibuang? Karena justru kolostrum itu kandungan proteinnya tinggi. Gitu dibanding dengan ASI-ASI berikutnya nanti atau ASI matur. Nah, protein yang tinggi ini memang sangat dibutuhkan untuk bayi yang memang lagi tumbuh dan berkembang, yang lagi pesat di terutama di seminggu pertama kehidupan si bayi. Oke. Gitu. Nah, yang jadi pertanyaan ASI pertama tuh yang mana Dok? Kadang-kadang kan ya, apalagi kalau ibu-ibu yang kepo kayak saya gitu ya, belum waktunya udah ya massage payudara kan memang disarankan ya, tapi kadang-kadang keluar gitu ya, keluar ASInya. Apakah yang itu? Dan kadang-kadang aduh, jangan-jangan ini yang berguna banget untuk anak saya tapi saya nggak bisa berikan karena sudah keluar di sebelum masa dia bisa menyusui. Gimana tuh Dok? Ya, oke. Jadi memang kadangkala di saat ibu hamil trimester akhir ada yang udah keluar itu ASInya. Gitu. Tapi nggak usah khawatir. Artinya itu nggak akan mengurangi porsi si bayi nantinya. Gitu, karena masih ada hormon yang ibaratnya mencegat si hormon prolaktin yang memproduksi ASI tadi. Gitu. Dan nanti setelah si ibu melahirkan ya, hormon yang memproduksi ASI itu akan naik di dalam kadar tubuh si ibu. Gitu. Jadi yang paling penting adalah pasca ibu melahirkan tadi. Jadi yang paling penting adalah ASI yang keluar pertama pasca melahiratan. Betul itu sekali. Yang sebenarnya paling penting itu si kolostrum itu ya. Iya, nah, betul. kalau ada juga beberapa yang memang gagal misalnya di ASI pertamanya gitu ya. Pertama kali anak kan biasanya ada inisiasi gitu ya. Nah, apakah ada dampaknya kalau anak nggak masuk kolostrumnya? Mungkin banyak ibu yang khawatir. Ya, jadi kemungkinan besar memang untuk kekebalan tubuh dia ya, gitu. Jadi dikhawatirkan memang nantinya untuk imun tubuh sendiri itu jadi kurang bermanfaat untuk si bayinya, gitu. Tapi memang ada beberapa kondisi juga ya yang membuat biasanya si bayi belum bisa mendapatkan ASI pertama tadi ya, misalnya bayi dengan kelahiran dengan nafas ya gitu, jadi misalnya ada gangguan di pernafasan sehingga memang diperlukan untuk si bayi untuk ibaratnya dipuasakan dahulu gitu. Tapi kita akan tetap meminta si ibu untuk terus memerah ASInya. Gitu. Jadi supaya ASInya akan continue ada terus dan nantinya setelah si bayi bisa mendapatkan ASI dan kolostrum, bayinya akan mendapatkan kolostrum itu. Gitu. Jadi tetap tidak terbuang percuma gitu si kolostrum tadi. Jadi nggak perlu khawatir juga ya, memang kondisinya kan beda-beda setiap anak. Kalau memang ada kendala di awal pertama kali menyusui, tetap diupayakan bagaimana ASI itu bisa ditampung dan ibu juga terus berproduksi ASInya dengan baik. Iya, betul. Jadi nggak perlu khawatir ya. Oke, selanjutnya nih, mitos atau fakta kalau sedang flu katanya nggak boleh menyusui. Benar nggak sih Dok? Oke, itu berarti mitos ya. Mitos gitu. Ya? Justru sebaiknya tetap menyusui bayinya. Gitu. Kenapa? Karena di ASI akan terbentuk antibodi. Gitu, yang mana bila si bayi tetap menyusu di payudara ibu atau mendapatkan ASI, dia dapat kekebalan atau antibodinya. Gitu. Dan penularannya kan bukan lewat ASI. Gitu. Jadi penularannya kan lewat droplet atau lewat udara ya. Gitu. Jadi yang terpenting di sini si ibu adalah pakai masker, cuci tangan sebelum menyusui gitu. Jadi intinya penularannya bukan lewat si ASI ya. Betul banget. ASInya nggak ada virusnya gitu ya. Iya. Oke. Tapi boleh nggak sih, kan kadang-kadang flu tuh berat banget ya Dok ya, dan memang seringkali dialami nih oleh ibu menyusui, apalagi kan kurang tidur. Boleh nggak sih ibu-ibu menyusui ini minum obat flu? Ya, ada banyak obat flu yang aman kok untuk ibu menyusui, gitu. Tapi tetap konsultasikan dengan dokter masing-masing untuk keamanannya, gitu. Kadang ada beberapa yang memang bisa sedikit menurunkan produksi ASI, tapi biasanya tidak signifikan sekali. Tapi dibanding dengan ibunya nanti jadi ada kendala dalam menyusui, gitu.
relatif aman, jadi baiknya konsultasikan dengan dokter masing-masing. Jadi bisa kok, tetap bisa minum obat ya, untuk meredakan si flu ibu gitu ya, karena ibu tetap juga harus menjaga bayinya agar tetap cepat sehat juga ya dok ya. Iya bener banget. Jadi memang harus konsultasi, betul kan? Jadi jangan asal minum obat aja untuk ya. Obat yang akan dikonsumsi kalau memang diperlukan, jadi jangan terlalu lama misalnya dengan kondisi si ibu demam, riang gitu yang akhirnya mengganggu aktivitas menyusuinya. Karena nggak enak banget emang flu itu ya. Selanjutnya adalah mitos atau fakta nih dok, kalau tidak semua olahraga bisa dilakukan oleh ibu menyusui. Olahraga apa sih yang disarankan untuk ibu menyusui? Apalagi kan kondisinya mungkin ibu kurang tidur, mungkin juga ibu kelelahan ya. Baru pertama gendong-gendong bayi harus nyiapin banyak hal. Gimana nih dok? Jadi masih masuk ke fakta ya gitu. Jadi memang disarankan untuk tetap berolahraga, tapi memang karena kondisi ibu yang belum 100% pulih, kemudian juga karena faktor persalinan itu baik persalinan normal apalagi dengan persalinan seksio sesaria, jadi pasti ada hal-hal yang belum memungkinkan untuk dilakukan si ibu gitu. Jadi benar banget memang olahraga yang low impact yang lebih disarankan gitu. Baik, jadi tadi ya jalan santai mungkin ya, sekalian sama babynya. Iya benar gitu banget ya, pas gitu. jemur bayi mungkin yang masih jemur bayi di pagi hari, jangan angkat beban gitu ya dok ya, nggak boleh, apalagi yang baru sesar jangan. Selanjutnya adalah mitos atau fakta nih dok, kalau ibu menyusui harus membatasi minum kafein. Aduh nggak bisa nih, ada beberapa ibu yang emang coffee banget gitu. Boleh nggak sih dok, berapa banyak kadarnya yang masih diperbolehkan? Betul banget, apalagi sekarang yang namanya kafetaria, coffee shop ada di mana saja ya gitu. Jadi itu fakta ya gitu. Ibu menyusui tetap boleh minum kopi gitu. Ada beberapa ibu menyusui yang memang kalau dia misalnya tidak mengkonsumsi kafein atau kopi, itu mungkin ada yang merasakan seperti sakit kepala. Karena memang salah satu manfaat dari kafein juga bisa meredakan nyeri kepala. Tapi tetap ada batasannya gitu. Yang paling disarankan itu kalau bisa dalam sehari tidak lebih dari 300 mg per hari. Gitu. Itu kira-kira kalau misalnya orang awam taunya berapa? 1 cup kah atau gimana? Ya tergantung dia apakah kopi hitam, black coffee atau kopi susu, itu karena kandungannya atau kadarnya beda-beda. Gitu. Dan jangan lupa juga ada di beberapa minuman lain juga ada yang mengandung kafein ya, teh atau kita makan coklat. Nah itu kan kadang ada kafeinnya juga. Nah itu akan menjadi akumulasi, jadi itu perlu dipertimbangkan juga. Jadi jangan merasa kopinya aman kok, tapi kan ada coklatnya, ada tehnya, ada konsumsi yang lain gitu ya. Nah ini menarik sih, walaupun memang sedikit keluar dari ASI, tapi bicara tentang kafein, ada beberapa orang yang masih percaya menyuapi 1 sendok kopi pada bayi itu bisa baik untuk menjaga dia dari step. Ini mungkin bisa diluruskan, ada dampaknya nggak dok? Itu baiknya jangan dilakukan sih ya gitu. Jadi tidak dianjurkan sama sekali. Kalau memang untuk bayi yang dengan tadi kejang, itu ada obat yang tersendiri yang memang aman untuk si bayi. Jadi itu mitos. Mitos banget ya. Jadi minum kopi untuk si ibu boleh, tapi menyuapi kopi pada bayi langsung untuk mencegah step enggak. Big no-no ya dok. Selanjutnya adalah mitos atau fakta kalau daun katuk bagus untuk ibu menyusui. Kayaknya saya waktu menyusui tiap hari itu ya, pagi, siang, sore makan katuk terus gitu. Sebenarnya memang sebaik itu kah katuk untuk ibu menyusui, atau mungkin sebenarnya ada varian sayuran yang lain yang bisa membantu ASI? Bisa kita masukkan kategori fakta, tapi dengan ada syaratnya dulu ya. Jadi karena yang paling penting ada prinsip utama yang harus dipenuhi dulu, gitu, yaitu dari cara si ibu menyusui si bayi. Gitu, bila dia sudah menyusui dengan baik, dengan cara yang benar gitu, sebenarnya tidak perlu ASI booster yang terlalu berlebihan, itu tetap akan membuat produksi ASINya sesuai dengan kebutuhan bayinya. Gitu. Nah untuk seperti daun katuk itu masuk kategori herbal atau laktogok yang memang bisa menunjang produksi ASI si ibu. Gitu. Tapi tidak harus selalu daun katuk. Nah ada nggak pilihan yang lain? Banyak sekali pilihan yang lain, kacang-kacangan, sayur, bayam biasa juga boleh gitu. Yang penting ibu makanan yang sehat bergizi, yang bisa mendukung menunjang untuk produksi ASI dan tentunya kesehatan ibu paling penting. Baik, gitu. Jadi nggak cuma katuk ya, memang katuk itu istilahnya bermanfaat untuk mensupport ASI ibu. Tapi banyak varian yang lain, jangan sampai ibunya bosan makan katuk terus. Betul, ya dok ya. Gitu. Kalau ibunya bosan, ibunya merasa aduh ini kayak disiksa nih ya harus makan katuk
setiap hari. Nah, justru nanti akan pengaruh ke perasaan atau psikologis ibu. Betul, dan itu berbahaya juga ya untuk produksi ASI. Itu perlu dicatat nih moms di rumah ya yang lagi menyusui. Ya stok katuknya boleh tapi jangan banyak-banyak. Takutnya Anda belenger sama katuk ya. Oke, nanti kita akan lanjut lagi tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa Bincang Sehati kembali lagi bersama kami dan kali ini kita akan bahas nih topik utama kita tentang manajemen laktasi untuk ibu bekerja. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini bisa menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Oke, kita lanjut lagi bersama dengan Dr. Dery Ade Hapsari, General Practitioner dari RSIA Kemang Medical Care. Oke, Dok. Kita bicara tentang menyusui, manajemennya perlu banget untuk ibu bekerja. Sebelum itu kita bahas dulu, sebenarnya orang selalu berpikir bahwa ASI eksklusif itu penting banget. ASI eksklusif yang tepat, ideal itu sebenarnya seperti apa sih bentukannya, cara kerjanya? Apakah memang si 6 bulan itu perlu dan memang penting sekali untuk kehidupan pertama seorang bayi? Jadi betul banget Kak Dika, jadi ASI eksklusif itu sendiri adalah berarti si bayi mendapatkan penuh ASI si ibu tanpa tambahan, sekalipun di sini juga air putih pun tidak ya. Gitu, kecuali kalau memang ada indikasi dari dokternya seperti obat, tapi selebihnya kembali lagi ke ASI ibu. Gitu. Dan ini penting banget memang untuk mendukung tumbuh kembang si bayi terutama di 6 bulan pertama ya. Yang kemudian nanti akan dilanjutkan hingga 2 tahun. Nah, di saat 6 bulan si bayi akan mendapatkan tambahan MPASI atau makanan pendamping ASI. ASI terus dilanjutkan sampai 2 tahun baru kemudian penyapihan. Gitu. Baik, jadi 6 bulan pertama kehidupan bayi memang ASI itu penting sekali gitu ya sebagai makanan dan minuman utamanya gitu. Nah, apakah kandungannya cukup? Kadang-kadang nanti bayi saya lapar loh kalau nggak makan gitu. Masih banyak ya mungkin di daerah-daerah yang sudah mulai memberikan pisang lah di baru 2 minggu gitu kan ya Dok ya. Karena takut bayinya kurang gizi gitu dengan ASI saja. Sebenarnya kandungan yang ada atau terkandung dalam ASI itu apa aja Dok? Justru itu sangat berbahaya sekali ya bila diberi makanan tambahan gitu selain ASI pada si bayi, karena memang pencernaan si bayi ini siap untuk dia menerima ASI gitu. Jadi ada perbedaan molekul antara molekul protein tepatnya antara ASI dan apalagi makanan lainnya. Di sini kita juga akan sebut salah satu contohnya Sufor ya, susu formula, di mana molekul protein si ASI ini lebih kecil sehingga dia lebih mudah dicerna dan diserap oleh pencernaan bayi. Gitu. Memang bayi ASI jadi dia lebih cepat lapar juga karena tadi penyerapannya lebih cepat dan lebih sempurna gitu. Tapi di sini dengan syarat si bayi tidak minta menyusu per jam yang akhirnya membuat si ibu kelelahan juga. Gitu. Bayi akan menyusu biasanya per 2 atau 3 jam sekali ya. Gitu. Nah, kandungan ASI sendiri ada banyak sekali kandungan manfaatnya sebagai antibakteri, antivirus ya di situ, yang mana ini sangat diperlukan si bayi untuk meningkatkan sistem imun si bayi. Gitu. Oke, jadi isi dari atau kandungan dari si ASI ini memang sebenarnya paling ideal dan cukup sekali untuk nutrisi bayi di 6 bulan pertama hidupnya tanpa harus ada makanan atau minuman tambahan. Nah, bicara tentang isinya cara memberikannya juga harus tepat nih ya Dok ya. Gimana sih sebenarnya kadang-kadang kan banyak yang masih berpikir saya harus memberi ASI itu misalnya kanan dan kiri itu harus sama nih waktunya gitu ya. Lebih pada berpikir nanti beda payudaranya gitu, tidak pada anaknya cukup atau tidak. Sebenarnya apakah yang baik memberikan ASI langsung 2 gitu ya dengan waktu yang berbeda yang sama atau dihabiskan dulu pada satu payudara? Nah, yang terakhir adalah yang benar. Jadi komposisi ASI antara payudara kanan dan payudara kiri ibu itu sama gitu. Nah, itu yang kadang menjadi mitos. Jadi dahulu nih biasanya suka disebut bahwa kanan adalah makanan, kiri ada payudara kiri adalah minuman. Nah, itu adalah mitos yang salah ya. Jadi komposisinya sama dan memang kita harus pergunakan kedua payudara, tapi di satu sesi menyusui tidak harus langsung kedua payudara. Gitu. Jadi kita akan lihat bagaimana si bayinya. Yang penting saat menyusui adalah selesaikan satu payudara dulu.
Gitu. Jadi bila kita menyusui di payudara kiri, kemudian bayi tampak kenyang, melepas sendiri. Nah, payudara yang berikutnya bisa kita gunakan untuk menyusui di sesi berikutnya di saat bayi bangun. Baik. Itu alasannya kenapa? Karena di ASI itu terdapat fore-milk dan hind-milk. Gitu. Nah, di hind-milk ini kandungan lemaknya lebih banyak. Nah, lemak inilah yang membuat si bayi kenyang dan nanti kenaikan berat badan bayi juga lebih baik dan bayi bisa tidur lebih pulas juga. Jadi kalau misalkan kita memaksakan untuk dua-duanya dalam satu sesi, bisa jadi dia cuma dapat yang fore milk aja gitu ya, nggak dapat si high milknya gitu kan. Nah, cuma permasalahannya ini pengalaman juga nih dok ya, ketika menyusui habis di satu sisi, sisi yang lainnya suka keluar sendiri. Terus kita berpikir, tuh sayang banget nih, gimana nih? Apakah boleh diperah tuh dok? Jadi yang paling penting adalah di saat kita menyusui misalnya di payudara kiri dan yang payudara kanannya menetes, itu jangan kita langsung pindah ke payudara kanan misalnya. Ya, payudara yang kanan yang ASI-nya tadi menetes, apakah boleh diperah atau bagaimana? Ditampung boleh, gitu. Kalau diperah, yang dikhawatirkan adalah efeknya adalah ke oversupply dari ASI ibu, gitu. Kenapa seperti itu? Karena kesannya kita menyusui untuk kedua bayi. Gitu, jadi kayak bayi kembar gitu. Nah, ASI-nya akan oversupply, di mana oversupply juga bikin si ibu kewalahan dan resiko untuk mastitis ya atau bengkak infeksi di payudara jadi lebih tinggi. Gitu. Jadi boleh divakum ya? Ya, jadi boleh ditampung aja. Ditampung aja, gitu, tanpa dipaksa untuk keluar gitu ya? Iya betul, ditampung aja kalau memang sayang bisa dengan cup feeder gitu ya. Atau kalau memang si ibu juga ASI-nya udah banyak, mungkin supaya nggak basah bisa pakai breast pad aja. Oke, jadi kalau ada yang golongan sayang ASI gitu kadang-kadang aduh deh yaudah dua-duanya deh diperah nih. Yang satu istilahnya dikonsumsi anak, yang satu diperah. Pertama kecapean juga ya ibunya ya. Iya bener banget. Oke, jadi itu mungkin bisa jadi masukan juga untuk ibu yang sedang menyusui. Nah dok, kalau bicara tentang ibu bekerja nih, kita masuk ibu bekerja, kan nggak mungkin ya bersama terus dengan anak. Oke lah di 3 bulan pertama, 3 bulan berikutnya kan udah mulai masuk kerja nih dok. Gimana caranya ibu tidak membuat si anak kaget? Karena kan biasanya sama ibunya ini mulai nih dengan si mungkin harus dengan dot gitu ya, atau harus ada yang nggak bisa ngedot, ada yang harus dengan gelas loki dan segala macam. Awal-awal ini kan struggle nih, gimana nih dok? Oke, jadi untuk ibu yang bekerja memang pastinya butuh persiapan gitu. Biasanya kita nggak sarankan terlalu early untuk pumpingnya gitu. Jadi yang paling utama kita benerin dulu untuk proses menyusuinya. Oke dulu semuanya, nggak ada keluhan di ibu, nggak ada keluhan di bayi, dengan menyusui secara langsung kenaikan berat badan bayinya baik. Nah setelah itu baru akan persiapan untuk si ibu bekerja. Gitu. Biasanya waktu yang kita sarankan untuk persiapan bekerja adalah 1 bulan sebelum ibunya masuk kerja. Oke, jadi di bulan kedua ibu cuti gitu ya? Ya, jadi kalau si ibu cuti 3 bulan berarti di bulan kedua itu ibu kita sarankan untuk laktasi, untuk persiapan bekerja. Kenapa jangan mepet-mepet? Tujuannya adalah untuk belajar minumkan si bayi dengan cup feeder atau dengan gelas kecil. Gitu. Biasanya kalau terlalu mepet, yang di rumah nih terutama yang akan panik ya. Gitu, karena waktunya mepet, bayinya juga, si bayi kan nggak akan langsung lancar juga ya gitu, dia butuh adaptasi, butuh perkenalan. Nah biasanya udah deg-degan juga nih yang di rumah gitu, jadi butuh waktu untuk latihan cup feeder atau minumkan bayi dengan gelas loki tadi. Yang kita sarankan adalah 1 bulan sebelum masuk kerja gitu. Dan nanti kita sarankan ke laktasi ya. Yang ke laktasi bukan hanya si ibu dan bayi, tapi support sistemnya semua diajak. Oke, ayah gitu. datang dong ya. Ayah datang ayo ayah gitu. ikutan nih. Jadi nggak apa-apa, silakan aja datang ke polilaktasi beramai-ramai dengan ayah, dengan pengasuh ya. Atau ada neneknya, kakeknya yang juga nanti akan ikut bantu jaga si bayi juga. Ayo diajak aja ke polilaktasi. Gitu. Kita akan ajarin untuk memberikan ASI perah si ibu dengan gelas kecil atau cup feeder. Yang tidak mencoba hanyalah ibunya. Gitu. Kenapa? Karena dengan si ibu, saat ketemu si ibu, si bayi hanya menyusu secara langsung aja. Gitu. Karena bayi juga tahu ya mana ibunya kan ya. Betul. Dengan aroma tubuh si ibu gitu. Jangan sampai nanti pas sama ibu udah gak mau nyusu langsung juga ya dok ya. Iya, bisa jadi seperti itu, dan memang justru akan lebih susah kalau si ibu yang memberi. Karena si bayi tahu bahwa bila di dekat ibunya, berada dekat ibunya, dia bisa menyusu langsung. Jadi memang akan susah justru bila si ibu yang memberi ASI perah tadi dengan cup feeder tadi. Gitu. Jadi itu sebenarnya ya, saat kita mau mulai beralih dari yang memang
full mom di rumah, tiba-tiba harus bekerja, harus ada support system, nggak cuma si ibu. Oke. Nah, Dok, kalau kita bicara tentang tadi kan ada bayi yang bisa langsung dengan si dot gitu ya, dengan si botol susu. Ada yang nggak bisa. Biasanya apa sih yang terjadi, kenapa bayi kan sebenarnya lebih mudah gitu kan dengan dotnya gitu. Apakah ada dot khusus yang memang dianjurkan agar si bayi itu nggak merasa kaget tadinya puting si ibu berganti dengan si silikon itu gitu ya? Jadi tidak ada dot, sebenarnya tetap tidak ada dot yang benar-benar bisa sama seperti puting ibu. Gitu, walaupun banyak yang mengklaim seperti itu, gitu. Dengan bentuk puting ibu yang ada di dunia ini yang tidak ada yang sama, gitu, dan kelenturannya juga pasti berbeda. Itu. Nah, hal itulah yang bisa menyebabkan penyulit nantinya untuk menyusui ya, yang biasa kita sebut dengan bingung puting. Betul. Itu. Jadi tetap mau dot merek apa aja, harga berapapun, tidak ada yang kita sarankan karena memang bisa mengganggu proses menyusui ibunya nanti. Gitu. Jadi yang kita sarankan adalah penggunaan dengan gelas kecil atau dengan cup feeder, atau bisa juga dengan menggunakan sendok botol juga bisa, soft cup feeder, atau misalnya dengan pipet atau dengan spuit gitu. Jadi perbedaannya adalah apa? Karena dengan media seperti gelas kecil atau cup feeder tadi, si bayi tidak ada kepuasan menghisap di situ. Gitu, sehingga di saat ibunya pulang kembali menyusu secara langsung ya, si bayi akan lampiaskan di situ. Gitu. Menyusunya akan tetap kenceng, tetap kuat, sehingga juga akan menjaga produksi ASI si ibu. Gitu. Nah, ini nih jadi salah satu bahayanya atau kerugian penggunaan DOS, selain bisa mengakibatkan bingung puting, juga bisa mengakibatkan produksi ASI ibu lama-lama akan turun. Betul banget gitu ya. Nah, cuma kadang mungkin masih banyak yang ketakutan. Aduh, kalau pakai dot kan jadi banyak nyusunya. Kalau pakai cup feeder ataupun sendok gitu ya, jadi dikit, bayinya kayak capek gitu ya. Nah, apakah nutrisi bayi akan berkurang ketika kita tidak menggunakan dot? Tidak sama sekali, gitu. Jadi di saat ibu memerah, si formilk dan high milk tadi kan nantinya akan bergabung ya, jadi satu ya, gitu. Dan penggunaan dengan pipet, dengan sendok atau dengan cup feeder ya, dengan gelas tadi juga bukan berarti si bayi minumnya sedikit. Gitu, si bayi juga lama-kelamaan pelan-pelan ya, seiring dengan dia beradaptasi, belajar, dia akan minum dalam jumlah yang banyak juga. Gitu. Dan yang jangan khawatir di sini, bila di awal bayi minumnya belum banyak dengan cup feeder tadi, di saat dia menyusu langsung di payudara ibu, di saat ibunya pulang ke rumah, si bayi akan ambil kekurangannya di situ. Gitu. Dan jangan lupa juga bahwa produksi ASI biasanya malam hari menjelang pagi itu lebih banyak, dan kandungan lemaknya juga. Gitu. Jadi berat badan bayi akan tetap baik. Jadi tidak perlu takut ya bayinya kurang nutrisi ketika tidak memberikannya dengan dot gitu ya. Oke, nanti kita akan bahas lebih jauh lagi, apalagi bingung puting nih. Sering banget terjadi nih untuk ibu bekerja ya. Kita akan bahas, tapi kita harus jeda nih. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang manajemen laktasi untuk ibu bekerja. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @taefamily. Kita lanjut lagi bersama dengan Dr. Dery Adi Hapsari, General Practitioner dari RSI Kemang Medical Care. Oke. Tadi kita bicara tentang ASI. ASI 1 bulan untuk ibu bekerja, 1 bulan sebelum masuk kerja udah mulai harus dipersiapkan nih. Baik dari ritme ASInya, polanya diberikan pada anak, mulai diberikan pengenalan pada tools yang lain selain puting ibu gitu ya. Dan yang paling penting adalah stok ASInya nih dok ya. Kadang-kadang bingung 2 bulan pertama kan memang terus ya bersama babynya menyusui. Nah tiba-tiba 1 bulan terakhir sebelum masa kita kerja, aduh harus kejar setoran nih, harus stok gitu. Paling nggak punya stok yang lumayan banyak. Tapi bingung kapan waktu saya harus memerah, ada nggak stoknya gitu ya. Gimana nih dok? Oke, jadi memang terus terang aja ya, memang cuti bulanan untuk ibu pasca melahirkan di negara kita memang sebenarnya masih minimal sekali ya gitu. Jadi masih hanya 3 bulan, di mana memang si bayi ini kan masih ASI eksklusif. Jadi hal itu yang memang kadang membuat ibu-ibu itu panik, tegang di saat mereka harus mulai masuk bekerja lagi.
gitu. Nah di sini memang yang kita sarankan atau anjurkan tadi adalah perah ASI 1 bulan sebelum si ibu masuk kerja. Nah kapan waktu memerahnya? Waktu memerahnya itu adalah pasca menyusu gitu, pasca menyusui ya gitu. Jadi memang masih full direct breastfeeding dulu, menyusui secara langsung. Setelah bayinya menyusu baru kita bisa perah. Yang diperah adalah sisanya. Gitu. Biasanya saya selalu ingatkan si ibu bahwa karena yang kita perah adalah sisa, jadi ibu nggak perlu terlalu berharap dapatnya banyak. Gitu. Jadi jangan kecewa nih kalau hasilnya hanya sedikit yang didapat karena itu adalah sisa. Gitu. Dan yang paling terpenting adalah si bayinya dulu tetap yang utama. Gitu. Jadi jangan sampai kita sudah perah di saat bayinya akan menyusu, justru payudara kita udah kosong nih karena tadi udah dipamping. Betul. Gitu. Nanti bayi akan rewel dan bisa berdampak ke kenaikan berat badan bayi. Nah. Gitu. Yang dikhawatirkan di saat mau masuk kerja berat badannya naiknya tidak ideal. Nah, tambahlah lagi kepanikan si ibu. Stres lagi si ibunya. Udah stres sama target-target kantor. Betul. Stres lagi nih sama ASINya yang berkurang. Oke. Nah, kalau sudah masuk nih, kita punya stok lah ya, paling tidak punya stok 2 minggu lah gitu. Apa yang bisa dilakukan ibu ketika baru masuk kerja? Kan berarti pumpingnya beda lagi jamnya karena ada waktu panjang nih, mungkin sekitar 8 sampai 10 jam tidak bersama bayi. Jam berapa aja? Berapa jam sekali ibu harus pumping? Oke, jadi pertama sebelum si ibu berangkat bekerja, sebaiknya ibu sudah menyusui si bayinya dulu di rumah, gitu. Atau boleh ibu perah ASINya kalau memang si bayi memang kita tidak bisa paksa untuk dia menyusu ya, gitu. Kita kosongkan dulu, nanti di kantor baru kita perah, biasanya per 3 atau 4 jam sekali, gitu ya. Bisa kita lakukan baik perah secara manual dengan tangan ya, ataupun boleh juga menggunakan alat pompa atau breast pump yang sesuai dengan kebutuhan ibu, yang sesuai dengan kenyamanan si ibu. Baik, jadi memang kan ada beberapa tools yang bisa membantu ibu untuk memerah gitu ya. Nah, salah satunya memang dengan tadi ada pumpnya sendiri, breast pumpnya bisa ada yang manual, ada yang elektrik. Sebenarnya ada perbedaan nggak sih dari kedua tools ini? Ada yang lebih baik atau sebenarnya tergantung kenyamanan si ibu? Oke, kalau perbedaan sebenarnya tergantung dari si ibu aja. Jadi kembali lagi tergantung kenyamanan si ibu, gitu. Jadi setiap ibu biasanya merasakan hal yang beda-beda ya, gitu. Apakah dia merasa lebih maksimal keluarnya dengan yang elektrik atau dengan yang manual, atau bahkan manual yang dengan menggunakan perah tangan sendiri. Nah itu dia. Gitu. Itu gimana nih dok? Itu termasuk hal yang saya lakukan karena dengan tools malah saya nggak bisa punya ASI yang maksimal. Nah caranya, tapi kan nggak tahu ya, asal perah aja yang penting keluar atau sebenarnya ada cara tersendiri yang memang ideal agar tidak melukai juga payudara si ibu. Iya bener banget gitu. Jadi ada caranya untuk memerah dengan tangan yang baik gitu ya, supaya ASINya keluarnya maksimal dan payudaranya juga tidak nyeri ya. Justru dengan memerah langsung dengan tangan di payudara itu langsung di kelenjar ASI atau di kelenjar susunya tadi yang justru kita akan stimulasi gitu. Jadi keluarnya biasanya justru lebih lancar dan lebih banyak ya. Oke, bisa kita lihat di sini ya. Oke, ini jadi, di dalam payudara kita ya? Iya, ini dalam payudara. Jadi yang kita pumping atau kita perah dengan tangan itu adalah di kelenjarnya sini gitu. Pas banget jadi ya, puting gitu itu ya? hanyalah ibaratnya pintu keluarnya si ASI. Gitu. Nah, terkait dengan itu makanya juga bayi yang menyusu di payudara ibu itu juga bukan di puting, tapi di areola. Gitu ya, areola yang ini ya. Itu yang bayi menyusu di situ pelekatannya, kemudian yang perah juga di area situ. Kita bisa menggunakan 2 jari kita ya, kemudian kita boleh tekan ke arah dalam, ke arah kita seperti menggulung ke arah kita. Kemudian kita bisa lakukan penekanan, lepas, tekan, lepas ya, lakukan dengan lembut. Gitu. Jadi jangan merasakan nyeri di ibunya. Nah, perah tangan kita lakukan di semua arah jarum jam gitu. Oke. Jadi begitu caranya ya. Itu memang rada melelahkan tapi hasilnya menurut saya itu yang paling maksimal. Tapi kadang-kadang ada rasa kayak pecah gitu ya di dalam. Itu apa ya dok ya? Misalnya tes gitu. Itu tuh kan kadang-kadang panik. Wah, apa nih? Takutnya ada yang salah gitu. Itu wajar apa enggak? Atau memang ada salah pijat kah, atau ada salah treatment? Hal yang wajar selama tidak menimbulkan rasa nyeri, kemudian yang berikutnya tidak menimbulkan merah atau meradang, itu tidak masalah. Nggak ada masalah ya. Oke, jadi itu penting untuk bisa memahami
istilahnya memahami kita tuh paling cocok dengan cara yang mana, metode yang mana biar ASInya juga maksimal. Sebelum kita lanjut ada DM dari Instagram, pertanyaannya diberikan dari Instagram, saya bacakan ya dok ya, dari @intan. Selamat pagi dokter, saya ingin menanyakan tips menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh ibu menyusui yang tetap harus bekerja. Wah benar nih, benar banget. Karena biasanya kita selonjoran di rumah gitu ya, walaupun memang harus bangun tengah malam, menggendong bayi dan segala macam. Tapi beda banget rasanya ketika harus keluar rumah dan mulai di depan laptop atau di depan komputer tuh beda banget untuk ibu bekerja. Gimana caranya biar tetap bugar dan sehat? Oke, jadi yang pasti pertama pastikan proses menyusuinya berjalan baik gitu. Jadi bayi biasanya menyusu per 2 atau 3 jam sekali ya. Semakin tambah usianya biasanya jam tidurnya juga lebih lama lagi. Gitu. Jadi si ibu juga biasanya lebih nyaman lagi nantinya. Dengan proses menyusui yang baik, jadi si ibu tidak merasa kelelahan. Gitu, si bayi pasca menyusu dia akan melepas puting ibu dan bayinya bisa tidur dengan nyenyak sehingga ibu juga bisa beristirahat. Ya, karena di sini bayi yang memegang peran atau memegang kontrol ya, gitu. Jadi kita yang menyesuaikan si bayi. Di saat bayi kenyang tidur, si ibu bisa beristirahat ya. Kemudian juga makanan pastinya, makanan yang bergizi, yang bervariasi, yang disukai si ibu ya. Makanan yang ibu suka itu bisa menjadi booster untuk ASInya juga gitu. Kemudian juga olahraga ya. Olahraga yang tadi kita sebutkan di awal adalah olahraga yang low impact, bisa dengan berjalan-jalan. Bener banget ya, dengan jalan-jalan dengan suami, dengan babynya gitu ya. Mungkin keliling dekat rumah aja atau ke taman, hidup udara yang segar ya. Itu bisa dilakukan banget untuk refreshing untuk si ibunya gitu. Dan yang nggak ketinggalan adalah support sistemnya. Betul. Gitu. Jadi apalagi bila ibu sudah bekerja, kemudian sampai di rumah dia menjaga babynya gitu. Ada yang membantu ibunya pastinya di rumah untuk pekerjaan lain di luar mengurusi bayi dan menyusui. Gitu. Baik, jadi memang ibu dipastikan tetap bugar itu penting banget, apalagi di masa-masa menyusui ya. Nah kalau tadi dokter bilang bahwa makanannya juga harus diperhatikan. Banyak yang berpikir, aduh gimana ya, yang penting banyak makan. Apalagi kalau udah bekerja kan nggak sama kayak di rumah yang makanannya masak sendiri. Perlu nggak sih kita memperhatikan apa yang kita makan? Kadang-kadang nih misalnya katanya kalau misalnya makan terlalu pedas bayinya ikut diare gitu kan. Apa yang ibu makan berpengaruh, atau mungkin lihat dari pupnya, tiba-tiba kok pupnya berubah warna ya. Padahal anak saya cuma makan minum ASI. Itu sebenarnya impact dari makanan yang ibu makan atau apa dok? Boleh jelaskan nggak? Jadi memang apa yang ibu makan itu sangat berpengaruh ke si bayinya gitu. Yang pertama dari segi rasa ASI sendiri. Oh ya? Gitu, iya. Nah makanya hal inilah yang sebenarnya nantinya memudahkan si bayi di saat dia harus memulai MPASI di usia 6 bulan. Gitu. Biasanya nih kalau si bayi ada kendala dimakan, biasanya kita ingatkan lagi si ibu makanan apa yang sering dimakan di saat hamil dan menyusui. Nah biasanya ini juga akan menjadi kesukaan si bayi nantinya di saat mulai makan. Oh gitu. Ya. Jadi dia karena rasa ASI yang jadinya tadi tidak monoton ya, gitu itu akan mempermudah si bayi nantinya. Gitu. Oke, jadi nggak aroma dari makanan tuh bisa kerasa juga ya di ASI ya? Iya gitu. Kemudian memang kalau dari perubahan pup ya, BAB si bayi itu memang bisa ada pengaruh dari makanan ibu, terutama bila ibu mengkonsumsinya terlalu berlebihan. Gitu. Tapi ini relatif aman untuk si bayinya juga gitu. Untuk minuman dingin ibu boleh mengkonsumsi minuman dingin. Untuk makan yang pedas selama tidak berlebihan itu masih diperbolehkan. Gitu. Kenapa? Karena memang ada zat di cabai yang namanya capsain itu yang memang beberapa bayi yang sensitif. Tapi bila konsumsinya berlebihan gitu. Jadi kalau konsumsi sewajarnya aja masih aman untuk babynya. Oke, selama level pedasnya biasa-biasa aja masih aman. Jangan level 15 gitu ya. Iya, nggak betul. berasa, tau-taunya nggak cuma bayinya, ibunya juga bisa diare gitu ya. Oke, nanti kita lanjut lagi nih dok ya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tentang laktasi, manajemennya gimana sih untuk ibu menyusui. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Kita lanjut lagi bersama dengan Dr. Dery
Ade Hapsari, General Practitioner dari RSIA Kemang Medical Care. Oke, dok, tadi kalau ibu udah bekerja berarti memang 2 atau 3 jam sekali udah harus diperah gitu ya. Nah terus memang harus dibiasakan juga paling nggak sebelum kerja susuin anaknya dulu. Pulang susuin lagi setelah istirahat. Nah dengan rutinitas yang demikian rupa harus membagi waktu dari rumah yang memang juga nggak bisa langsung istirahat pulang. Di kantor banyak juga ya target tetap harus dikerjakan gitu. Akhirnya mungkin ada stresornya nih. Ibu yang stres, ibu yang kelelahan bisa memengaruhi nggak dengan kualitas dan kuantitas ASI-nya? Kalau pengaruh bisa banget gitu, tapi lebih tepatnya biasanya di kuantitasnya ya. Gitu, karena kualitas ASI pada dasarnya setiap ibu itu nggak terlalu jauh berbeda. Gitu, kecuali ibunya mungkin dengan gizi buruk ya gitu, tapi kalau sama-sama aja tidak tergantung dari berat badan si ibu juga, kualitasnya hampir sama semuanya di situ gitu. Tapi kalau di kuantitas bisa gitu, kenapa? Karena tadi ada hormon ASI yang namanya oksitosin. Gitu, jadi dalam hal menyusui atau tadi produksi ASI itu ada 2 hormon yang berperan penting, prolaktin dan oksitosin. Gitu. Prolaktin ini dia mudah saja terstimulasi dengan bayi yang menyusu atau kita perah. Gitu. Nah, cuman yang sering bermasalah, yang sering mogok nih oksitosinnya. Gitu. Nah, makanya kenapa ada yang menyebut oksitosin ini disebut dengan love hormone ya. Gitu, karena di sini memang perasaan ibu, psikologis ibu sangat mempengaruhi ke oksitosin ini. Gitu. Jadi pada saat si ibu merasa stres, merasa tidak ada yang mensupport dia, nah, ASI yang tadinya awalnya banyak saat ibunya menyusui atau perah, tiba-tiba bisa aja tuh ada penurunan di hasil perahannya si ibu gitu. Atau payudaranya bengkak, ada benjolan, ada grenjel ya. Walaupun proses menyusuinya semua berjalan seperti biasa, tidak ada yang berubah ya. Tapi hal itu bisa banget terjadi bila si ibu merasa sedih, merasa stres seperti itu. Jadi ngaruh banget apa yang dirasakan ibu, perasaan si ibu dengan kuantitas ASI-nya gitu ya. Jadi memang ini harus diperhatikan juga gimana kita sebagai ibu menyusui harus sehat secara mental dan fisik. Benar banget. Dok, kalau kita bicara tentang tadi bingung puting ini paling sering banget nih terjadi pada bayi dengan ibu yang bekerja gitu ya. Kadang-kadang sedih juga pas pulang ke rumah bayinya udah menolak minum dengan ibunya, nggak mau, saya lebih nyaman dengan dot saya gitu, kayak kalau ada yang mudah ngapain harus yang susah gitu kan. Gimana nih caranya untuk bisa menghindari atau bahkan kalau sudah bingung puting bisa dihadapi dan ditanggulangi? Jadi kalau untuk menghindarinya yaitu tadi memang persiapannya dulu ya, 1 bulan sebelum masuk kerja, persiapan untuk ke laktasi, mengunjungi dokter laktasi, si ibu, si bayi bersama support sistemnya. Di situ kita akan konseling, kemudian kita langsung ajarin bagaimana cara meminumkan si bayi dengan gelas kecil atau dengan cup feeder tadi. Ya, kemudian juga bagaimana cara menyiapkan ASI perah, cara menyimpan ASI perah, ketahannya itu ya, tahanannya berapa lama gitu. Nah, kemudian kalau memang sudah terlanjur nih gimana menggunakan dot, kemudian si bayi mengalami bingung puting ya. Nah, yang perlu kita tahu di sini 2 atau 3 kali diberi dot ya, si bayi sudah bisa mengalami bingung puting. Gitu. Dari pengalaman saya pribadi, bingung puting pun terjadinya tadi bisa hanya beberapa kali pemberian atau bahkan berbulan-bulan kemudian juga bisa. Gitu. Dan bagaimana bingung putingnya bisa dimulai dari si bayi masih mau menyusu tapi sudah mulai gelisah ya, seperti melepas-lepas puting ibu, sampai si bayi benar-benar menolak. Gitu. Dan bingung puting ini biasanya yang sangat membuat si ibunya merasa sedih biasanya gitu, karena dia merasa seperti ditolak oleh bayinya. Kayaknya aduh saya nggak berguna lagi untuk anak saya kayak nggak diharapkan lagi. Itu kan sering banget ya, namanya ibu baru melahirkan juga sensitif kan ya dok ya. Jadi dan memang yang pasti di sini jangan khawatir, sebenarnya kita tetap bisa kembalikan yang si bayi untuk mau menyusu lagi ke payudara ibu ya, yang kita sebut dengan relaktasi gitu. Nah, salah satunya bisa kita lakukan treatment relaktasi tersebut di RSIA Kemang Medical Care. Gitu. Dok, kalau bicara tentang ibu menyusui kan kadang nggak semua ya ibu bekerja yang sedang menyusui punya waktu yang pas tuh 3 jam, 2 jam gitu. Kadang ya tertahan gitu, dan itu rasanya kalau udah kepenuhan gitu ya, selain memang di akamanitas sendiri rasanya nggak enak badannya juga. Ada yang disertai juga dengan demam. Sebenarnya ini kan ada masalah lain juga ya. Gimana nih dok untuk bisa menghindari kasus seperti ini? Karena sebenarnya kerjanya nggak nyaman, nanti juga pulang ke rumah nggak nyaman dengan demam sehebat itu.
Oke, jadi yang pasti nanti saat si ibu bekerja di kantor ya, rutinitas seperti perah ASI per 3 atau maksimal 4 jam sekali itu sudah bisa dilakukan ya gitu. Karena kalau memang terlalu lama mundurnya memang bisa mengakibatkan bengkak payudaranya ya. Kemudian dan yang paling penting nanti saat di rumah kembali menyusui lagi si bayi. Si ibu tidak perlu pumping saat di rumah gitu, karena pastinya ibu yang bekerja sudah sangat lelah ya saat di rumah, jadi si ibu bisa langsung menyusui bayinya secara langsung aja, dan itu yang akan membuat pengosongan ASI maksimal di saat ibu menyusui bayinya di malam hari gitu ya. Dan posisi menyusui bahkan menyusui dengan posisi tiduran itu tetap diperbolehkan, tapi dengan cara yang benar. Oke, gitu. Gimana cara yang benar, Dok? Jadi bagaimana cara yang benar itu adalah si ibu dan si bayi saling berhadapan. Oke, sama-sama gitu. Berhadapan saling berhadapan, tergantung payudara mana yang akan disusui ya. Dan nanti ada beberapa cara lagi supaya si ibu merasa bayinya aman menyusu dengan posisi tiduran ini. Nah, untuk itu makanya perlu konsultasi lebih lanjut nih gitu ke tim dokter laktasi. Karena kita biasanya akan praktekin secara langsung gitu untuk menyusui posisi-posisi tersebut ya, supaya ibunya nyaman tapi bayinya juga aman. Itu gitu. Yang paling penting, ibunya nyaman, bayinya aman. Dan kalau memang memerlukan istilahnya konsultasi dengan konsultan laktasi memang sangat dianjurkan. Dan ingat, nggak cuma si ibu, perlu ada support systemnya. Ya, Dokter, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Jangan bosan datang ke sini ya, biar terus mengedukasi para ibu. Oke, pemirsa, gimana tips dari dokter kami hari ini sudah dicatat semua. Semoga berguna untuk Anda dan bisa menjadi ibu yang menyusui yang sehat dan juga ibu menyusui yang bahagia. Saksikan terus Bincang Sehati dari Senin hingga Jumat live jam 10 pagi. Saya Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.